Bab 52, Salat dari mantan pacar suami. Yongki, Indria, dan Miftah langsung menuju ke pesantren. Dan di sana sudah ada Ghazali serta Fatimah. Memang setiap sebulan sekali akan selalu diadakan pengajian rutin untuk alumni santri. Dan yang sudah berkeluarga akan membawa serta keluarganya termasuk Ghazali. Wah, melihat seperti ini adem ya, gumam Miftah. Iya, dan kita sadar setelah kita dewasa, jawab Yongki. Benar, masa muda kita di klub malam terus sih. Walau senang di awal, setelah itu membuat hati dan pikiran jadi pringsang. Balas Miftah. Assalamualaikum, Abah, Umi, salam Miftah. Waalaikumsalam, kamu ikut kemari? Wah, alhamdulillah, jawab Ghazali dan Fatimah. Bersamaan, tidak lama kemudian datang juga 3 orang yang duduk di depan kursi mereka. Kemudian saling menyapa satu sama lain dalam kesopanan dan saling menghormati. Miftah menjadi minder sendiri karena ingin memiliki istri solehah, tetapi dirinya sendiri malah belum tahu apa-apa soal agama. Bukankah jodoh adalah cermin dari kita? Miftah kemudian melihat ke Yongki. Walau memang Yongki nakal, tapi soal agama sejak kecil sudah dididik keras oleh keluarganya. Yang tadi itu Laili. Dia sekarang menjadi guru agama di SMA. Cantik kan? Bisik Indria. Iya, cantik, jawab Miftah langsung klik. Buruan gas bro, sela Yongki. Kalian jangan anggap seperti mantan-mantan kalian yang akan langsung tergoda oleh ketampanan dan kekayaan. Kalau Laili diajak pacaran, tentu saja tidak akan mau. Atau langsung lamar sekalian, sela Indria. Wah, aku takut dengan diriku yang sekarang. Dia akan menolakku. Kan sedih. Lebih baik aku ingin berteman dulu saja agar dia mengenali sisi baikku, ucap Miftah. Gaskan bro, timpal Yongki. Terus bagaimana aku? Mendekatinya, tanya Miftah bingung. Dia tadi siang curhat mau beli ponsel baru sih. Terus aku tawarkan konter suamiku. Dan besok dia mau ke sana. Bagaimana jika kamu juga datang? Sela Indria. Siap, langsung saja kabari ya, jawab Miftah antusias. Kalian ini kemari mau mengaji atau ngerupi? Tuh pengajian sudah dimulai, tegur Ghazali. Iya abah, jawab Yongki, Indria, dan Miftah menunduk malu. Mendengarkan ceramah membuat Yongki dan Miftah merasa mulai sadar akan arti kehidupan. Bukan hanya sebatas kebahagiaan fana di dunia. Yongki merasa bersyukur diberi jodoh Indria yang lantaran dia bisa membuatnya sadar. Yongki mengecup kepala, sangat istri lembut. Mas, jaga sikap dong, bisik Indria kaget. Iya maaf, kelepasan, jawab Yongki menahan tawa. Kutu kupret, gumam Miftah kesal, merasa Yongki hanya pamer padanya. Malam ini Miftah hanya sebatas memandang, tanpa berani menyapa. Laili sesuai saran Indria, dia tahu jika mendekati wanita yang solehah bukan dengan cara yang barbar. Bukannya berhasil, justru akan ditolak mentah-mentah. Beda lagi dengan Yongki, karena memang sudah terikat dengan pernikahan, sehingga membuat Yongki bebas menyentuh, mencium, bahkan mencumbu. Indria menemani suaminya di konter pusat. Dia hanya duduk saja melihat kesibukan suaminya. Usaha Yongki dibilang sangat sukses.
memiliki banyak cabang di berbagai wilayah. Tetapi sebagai pusatnya di sini karena dekat dengan rumah. Setiap hari akan selalu ada yang datang melaporkan hasil penjualan dan pengambilan stok barang yang habis. Tiba-tiba saja Nadia datang membawakan sekotak besar salad. "Hai Yongki, nih aku ada oleh-oleh untuk kamu. Kebetulan semalam aku mudik ke rumah kakek. Bukannya kamu paling suka dengan salad dari kota kakekku kan?" ucap Nadia. Yongki memang suka, tetapi untuk menerima takut pada istri dan untuk menolak juga sungkan. Indria yang sejak tadi berada di dalam langsung keluar dengan senyuman yang cerah. "Wah, alhamdulillah ada rezeki. Siang-siang gini makan salad buah pasti enak sekali. Kebetulan aku sedang ngidam. Terima kasih ya Nadia," sela Indria. Indria tersenyum kikuk sambil mengangguk kepala. "Terima kasih Nadia," timpal Yongki lega karena istrinya yang bertindak. "Iya, sama-sama," ucap Nadia. "Mas Yongki, aku buka sekarang boleh?" pinta Indria manja. "Boleh sayang, sini aku bukain," jawab Yongki. Jadi Indria sudah hamil ya?" tanya Nadia dengan raut wajah kecewa. "Alhamdulillah," jawab Indria. Indria merasa kasihan juga, tetapi tidak ingin memberikan kesempatan pada wanita lain, apalagi mantan Yongki untuk merebut suaminya. Kecuali jika Nadia memang berniat sebatas teman, tidak masalah. Tetapi Indria sudah beberapa kali memergoki jika tingkah Nadia aneh dan mencari-cari kesempatan perhatian dari Yongki. Untung saja suaminya itu bisa membawa diri, sehingga menolak Nadia secara halus. "Syukurlah, semoga selalu sehat ya. Kalau begitu aku permisi dulu," ucap Nadia. "Iya," jawab Indria dan Yongki serempak. Selepas kepergian Nadia, Indria langsung mencubit lengan suaminya cukup keras. "Jadi, kalau aku tidak di sini, dia selalu begitu ya?" bekik Indria. Jangan marah di sini. Ayo marahnya di dalam saja," jawab Yongki tidak lupa membawa saladnya. Di belakang konter memang ada satu ruangan kantor yang bersebelahan dengan gudang stok barang. Di sana, tempat Yongki bekerja mengecek berbagai data atau untuk menerima tamunya. "Sini duduklah, aku suapi," pujuk Yongki. "Jangan sok manis. Pantas, beberapa hari ini tidak mau aku buatin bekal karena sudah ada yang memberikan makanan," tuduh Indria. Aku hanya tidak ingin sayangku kelelahan saja. Soal makan, aku makan di luar kok, ajak anak-anak semua. Karena aku sedang bahagia, setiap hari aku traktir mereka makan siang. Kalau tidak percaya, tanya sana," pujuk Yongki menjelaskan. "Kalau berani bohong, awas," ancam Indria. "Kalau aku bohong, aku siap dihukum di ranjang semalaman," goda Yongki. Aku kesal sekali sama mantan kamu. Sudah tahu kamu bersuami kok sering godain sih?" keluh Indria. "Tapi dengan pesona suamimu, kamu hari ini dapat salad gratis kan? Dan aku akui, soal salad buah tidak ada yang seenak di kotak kakeknya Nadia. Sini aku suapi lagi," bujuk Yongki. Karena tidak ingin ribet, Yongki menutup pintu kantor, kemudian membuka cadar sang istri. "Nah, kalau begini lebih enak," gumam Yongki sambil memandang wajah istrinya. Kemudian ponsel Yongki berbunyi. Dia pun segera mengangkatnya, sedangkan Indria melanjutkan makannya sendiri. Enak sekali," gumam Indria
tidak jadi kesal. Pada Nadia, Indria terus menikmati saladnya sampai tidak sadar diperhatikan oleh suaminya. "Kenapa, Mas?" yang Indria heran. "Yang diberi aku, kamu yang menghabiskan," goda Yongki. "Ya udah, ini aku tidak jadi. Kamu makan sana dari kecintaan," sindir Indria. "Bercanda kamu, habiskan juga tidak apa-apa." Ini ada yang belepotan," ujar Yongki. "Mana?" tanya Indria merasa tidak ada yang kotor. "Aku bersihkan dulu," ucap Yongki. Yongki langsung melangkah maju, mendekap sang istri. Lebih enak dari salad buah," gumam Yongki mencium istrinya lagi. Dengan mesranya, Indria kesal sekali, tapi juga selalu dibuat baper karena suaminya sangat romantis. Dalam situasi apapun, menarik kesempatan dalam kesempitan.